Ya, kita ada di Tirto Martani dengan latar belakang Merapi yang indah. Kalau ini cross country menuju harus olahraganya kuat lagi. Candi Kedulan. Ini konsep bangunan menggunakan batu candi yang alam ini. Ini adalah konsepnya adalah sustainability building ini sebenarnya. Ini masih ada embun pagi dan ini tanaman serai di tepi jalan. Oh iya, segar. Ini serai, aromaterapi. Aromaterapi. Kita ada di Tirto Martani ya, Desa Tirto Martani. Ya. Ini adalah sebuah desa di tepi Yogyakarta dan kita akan jalan menuju Candi Kedulan. Candi Kedulan. Candi Kedulan ini adalah sebuah candi yang terkubur oleh letusan erupsi Merapi. Konon 1006 itu ya, menurut Van Bemmelen. Dan tidak jauh dari sini 2 kilo, PP 4 kilo lah, cukup untuk hangat. Dan kita akan menggerakkan ini dengan tongkat Nordik, santai saja. Dan kita dari Sekolah Rakyat Berdaulat ini kita jalan kaki supaya kita melihat desa kita dan jalan kaki kita bersama-sama. Yuk, jalan. Mari. Ya, pemanasan dulu, kita stretching. Kenapa ini tongkat Nordik kita gunakan untuk supaya kita menggerakkan kepala, pundak, lutut kaki supaya oksigennya lebih lancar gitu ya. Dan ada teknik namanya Shinrin-yoku, mandi oksigen. Jadi hutan ataupun tanaman-tanaman ini menghasilkan oksigen di pagi hari. Ada buah-buahan, ada aromaterapi yang bisa kita nikmati dan kita gunakan untuk perjalanan untuk kesehatan kita. Gitu. Ya, jalan. Ya, ini aromaterapi dari bunga-bunga yang ada di kampung bisa menghadirkan sebuah terapi yang sehat bagi kita. Dan kita terus jalan, mari kita jalan lagi. Iya, di sini kandang masih di depan rumah ya. Kiri. Sini. Ini masih ada embun pagi dan ini tanaman serai di tepi jalan. Coba dirasakan Pak Alfa. Nah, ini serai yang segar. Ini serai aromaterapi. Embunnya masih juga menempel ya, masih bagus sekali ya. Ini embun-embunnya masih ya. Tanam juga. Selasa besok. Oh gitu. Ya, belakang Pasar Kolombo itu. Pasar Kolombo. Dan imbang. Kerja kan menyegarkan, orang suntuk loh Pak. Ini kita di kampung-kampung, lewat kampung, jalannya, tapi mulai padat ya. Di sini banyak mulai berdatangan para pendatang. Kami pun juga pendatang nih. Semulanya saya 15 tahun yang lalu, tapi sekarang udah banyak lagi orang yang, meskipun ini desa pinggir Jogja ya, 15-17 kilo dari pusat kota, tapi kita berada di sekitar kawasan Prambanan, dan kita berupaya untuk sehat dengan bergerak, menikmati cahaya matahari pagi, embun pagi, dan juga menjadi bagian dari keseimbangan hidup. Jiwa yang sehat, badan yang sehat, tentu penting ke kombinasinya. Ini kita melewati hutan-hutan bambu dikit, masih hijau.
adalah juga ada di sekitar kampung. Nah, ini pedagang sayuran. Napa mawon iki sayurane? Wah, hebat. Hebat. Ya. Bos keng anu dagang peken dereng lengkap ya. Biasanya. Keng anu Magelang. Ya, ya, ya. Monggo-monggo. Nggih, rezekine lancar, sehat nggih. Rumah-rumah Jawa kayak ada joglo, ada rumah Jawa limasan. Enggak. Nggih. Jualan es ya? Ya. Kita masih bisa menikmati irigasi di tepi desa yang masih jernih ya. Luar biasa ini. Namanya Desa Tirta Martani, ya maklumlah banyak air. Tirta soalnya. Tirta. Ya. Sesuai namanya. Segaran itu segoro. Segoro itu ya Laut ya. Segoro kecil, segaran. Nah, itu. Wah, ini keren ini. Keren ya. Harus foto itu. Nanti di petani-petani sana. Alfa ini Alfa. Ya, kita ada di Tirta Martani. Sekali lagi ini daerah persawahan dengan latar belakang Merapi yang indah. Di sini air mengalir cukup deras dan para petani sedang menanam padi di bulan Syawal. Ya, ini Pak Do Kupat ini 7 hari setelah 1 Syawal kita biasanya para orang-orang juga merayakan Pak Do Kupat ya, setelah ditambah 6 hari puasa, jadi hari ke-7 ke-8 ini juga para orang-orang masih tetap memperlihatkan kesibukan saling silaturahmi. Kita olahraga pagi untuk menyongsong badan yang sehat, jiwa yang sehat dan terus semangat. Ya, terima kasih. Ayo kita ke Candi Kedulan. Candi Kedulan. Yuk. Oh, sini masih ada yang anu ya, bertanam padi dengan ya. Gunung Babatan. Jadi kopi dulu. Nah, yuk. Jalan. Oh ya. Oh, pulang sore ya. Oh, dari Lampung. Ambil detail. Le apa? Tanamannya ya. Ini ya nanti kita ini daerah Tirta Martani. ini dipasangi mikro hidro kecil bisa keluar listrik, Pak. Hah? Iki dinaik motor kecil itu keluar listrik. Gampang. Ya, kita masih ada di rumputan yang penuh dengan embun pagi. Embun paginya luar biasa. Nah,
Ya. Iya, keceklok. Ini cross country menuju berarti harus olahraganya kuat lagi nih. Alpen. Oh, Everest itu belum. Everest tinggi. Apa? Bukan pohon, tanaman kumis kucing. Apa? Mimosa indica. Nih, kumis kucing. Ini candi yang terkubur di Candi Kedulan ini. Kita harus izin karena ini luar biasa secara umum. Sekitar 2 kilo dari rumah Prof Baikuni. Ya. Kedulan ya. Iya, tidak dibuka umum. Candi Kedulan. Itu juga di ya, sekarang ada di Candi Kedulan. Candi Kedulan ini merupakan candi yang ada di lereng selatan Gunung Merapi, dan dulunya ini terkubur oleh lava dingin atau kecamatan yang jauh sekali dari letusan tahun 2006 menurut Van Bemmelen, dan kemudian ditemukan oleh petani. Tapi candi itu kan bukan untuk tempat tinggal. Cangkulnya mengantuk dengan batu. Ternyata setelah digali lebih jauh adalah puncak dari sebuah candi, dan setelah digali oleh para arkeolog ditemukan tubuh candi yang lebih besar. Dan di daerah sekitarnya ini ada Segaran, kampung yang secara toponim diperkirakan dulu ada candi-candi dan ada Segaran, tempat tubuh air yang biasa ada di sekitar dari candi. UII sana ada hubungan yang menarik antara Gunung Merapi dan percandian ini. Dulu tentu material-material diperoleh dari lebih timur Gunung Merapi, batu dan seterusnya. Dan kemudian pernah terkubur, dan itu menjadi bukti bahwa Merapi pernah mengalami satu erupsi besar. Itu Gunung Merapinya bisa kelihatan dari sini, puncaknya. Tapi jauhnya cukup lumayan ya. Ini di daerah Kalasan yang menjadi bagian dari sekitar Candi Prambanan, Candi Tempel yang besar ya. Diperkirakan dulu Prambanan tidak terkubur karena memang menjadi bagian dari candi yang memiliki di ketinggian atau perbukitan gitu ya. Termasuk lebih tinggi lagi ada Ratu Boko. Nah, inilah candi-candi yang ada di sekitar lereng selatan Merapi. Kita bisa menyaksikan peradaban masa silam 1000 tahun yang lalu lebih, dan juga menjadi bagian penting di dalam pelajaran ilmu sejarah, geografi, ekologi, dan juga kebudayaan yang bisa kita pelajari. Tentu dengan ini ada teknologi dan ilmu yang digunakan untuk membangun percandian ini, dan bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi generasi sekarang untuk peradaban masa depan. Selamat menikmati, mari kita jalan lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh di antara candi-candi yang lain. Ini adalah Candi Kedulan ya. Tapi secara struktur itu antara candi satu dengan candi yang lain itu mirip. Atau susunan batu satu dengan batu yang lain itu menggunakan struktur yang mirip. Ya. Dan ini tanpa ada logam yang terlibat di sini. Jadi sambungan batu satu, batu yang lain itu menggunakan kunci-kunci sambungan. Ya. Sehingga memang kalau dari sisi sustainability, ini konsep bangunan menggunakan batu candi yang alam ini adalah konsepnya adalah sustainability building ini sebenarnya. Ya. Memang konsepnya adalah tidak untuk tempat tinggal, tetapi ini adalah untuk tempat ibadah. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana peradaban zaman dulu itu memberikan pelajaran pada kita di zaman sekarang ini untuk membangun bangunan-bangunan yang sustainable. Dan ini sudah terbukti dengan usia yang ratusan tahun, itu tidak punah, karena memang bahan-bahan alam itu sudah teruji ratusan tahun. Jadi lebih durable. Ya.
Oleh karena itu kalau bangunan-bangunan sekarang itu menggunakan bahan-bahan dari alam seperti batu ini, itu usianya akan panjang. Dan sudah dipraktekkan di negara-negara Eropa, Italia dan lain-lain, itu kan jalannya pakai batu, ya. Nah itu memberikan usia yang lebih panjang. Jadi secara engineering, memang konsep bangunan yang sustainable, ini candi adalah salah satu contohnya. Begitu. Terima kasih. Salah satunya pasak. Iya, tanpa ada logam. Dan memang saat itu logam yang dipakai itu adalah logam untuk menata. Tapi di awal-awal kan nggak ada logam. Jadi logam itu ada sejak zaman besi itu dari Inggris itu. Nah, kemudian muncul besi. Nah, besi dipakai sebagai alat untuk tatah. Nah, tetapi di bangunannya sendiri itu nggak ada pengunci-pengunci yang bahannya dari logam. Jadi semuanya dari batu. Jadi konsep jigsaw ya. Jadi nyambung satu dengan yang lain. Nah, ya ini adalah Shinrin-yoku, mandi oksigen hutan. Ini hutan kecil lah ya, atau sepersawahan dan kebun. Oksigen ini dihasilkan oleh tanaman yang tumbuh besar, dan pagi hari ini menjadi bagian penghasil oksigen yang luar biasa. Kita bisa mandi oksigen, tadi sudah jalan mandi keringat dari rumah ke Candi Kedulan. Sekarang kita berada di kawasan dekat barak pengungsian. Nah, ini di sekitar kita ada fasilitas barak pengungsian, dan di sini ada tanaman-tanaman besar yang menghasilkan oksigen yang luar biasa. Sementara ini ada irigasi yang sangat jernih airnya untuk pertanian. Di sana tanaman padi, juga rumput-rumputan besar. Ada tanaman juga palawija kalau di musim kemarau, dan ini menghasilkan bagi petani sebuah kesempatan untuk penghidupannya. Pisang gludok ya. Jadi kita ada di sekitar desa Tirtomartani, memang banyak airnya dan juga banyak peninggalan sejarah candi-candi. Ada Candi Kedulan, Candi Sari, Candi Kalasan, dan kalau kita ke timur ada Candi Prambanan, Candi Sewu, tapi jenis yang lain lagi ke atas, dan juga kalau kita ke barat di sana ada Candi Sambisari yang juga terkubur di peradaban masa silam, dan kita bisa menikmati wilayah ini untuk healthy tourism atau wellness tourism, sehat dan juga bugar dan selaras. Kita bersama dengan teman-teman didanai sama kita menikmati alam sama-sama. Ya, begitulah cerita kita. Iya. Keren kan? Gini Mas, oksigen. Ya, ini seger sekali ya, rasakan, nikmati. Dari tadi kita gerak dengan tongkat nordik, pundak lutut kaki, kita gerakkan sehingga oksigen muncrat ke otak kita, dan ini menyegarkan sekali. Nah, setelah ini tentu kita harus kerja-kerja, kreativitas, menulis, mengajar, menguji, ataupun juga berkarya seni ya. Kita bisa melukis atau bisa main musik. Drummer tau, ini drummer ya? Drummer, pianis, wah. Ini. Oh gitu? Oh keren itu. Oh, Purwacaraka juga ya. Seni itu penting, dan seni juga diikuti dengan healing our body and mind ya. Nah, ini oxygen bathing. Sama Eyang senang sekali kalau nanti jalan lagi ke sini. Kalau pas libur ya toh, kemana lagi? Nanti ke Candi Sari, ke selatan, Candi Prambanan ke timur ya toh. Ya. Minggu depan kan piye? Bu Windu. Bu Windu. Di utara. Itu dingin tempatnya. Oh, itu kluthuk yang lama di
diganti aja. Itu kalau dari alam yang itu, terus dipakai untuk propeller kapal. Wow, itu keren. Outclap. Kita kan sedang gawe perahu itu. Jadi nek urusan air, ya, irigasi desa untuk air. Refugia ya, tanah. Serangga bersifat parasitoid ya. Oh, jadi predatore hama.